ayyamul usri, yaitu 10 hari pertama di awal daripada bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu masa ataupun waktu yang paling dicintai oleh Allah ketika kita berbuat baik di dalamnya. Umum, Pak. Sama ada ia solat sunnah, sama ada ia sedekah, sama ada ia puasa, sama ada ia berkurban, sama ada ia berhaji dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekelompok sahabat qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Walaupun ibadah itu dilakukan berbentuk jihad di jalan Allah, tapi tidak di awal daripada bulan Zulhijjah, apakah Allah masih lebih mencintai ibadah-ibadah yang kita tunaikan di awal daripada bulan Zulhijjah? Ini bandingannya jihad, Pak. Jihad di jalan Allah. Maka apa kata Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Walaupun itu berbentuk jihad di jalan Allah, masih lebih dicintai oleh Allah ibadah-ibadah yang kita tunaikan di awal daripada bulan Zulhijjah. Illa, kecuali kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jajaran para alim ulama, jajaran para pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang mulia ini Allah masih memberikan kita keimanan, kekuatan dan juga keistiqomahan di dalam melaksanakan ibadah. Kemudian salawat beriringkan salam kita haturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebuah keistimewaan bagi kita semua pada malam hari ini setelah usai menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib, kita tunaikan secara berjamaah sembari menunggu masuknya waktu salat Isya. Kita memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk menambah daripada keilmuan wawasan ibadah kita. Salah satu bentuk keistimewaannya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adullukum ala amalin in amaltahu yamhullahu al-khataya wa yudha'iful hasanati wa yarfa'u darajat." Wahai sahabatku, kata Nabi, maukah kalian saya menawarkan ibadah yang justru kalian melakukan daripada ibadah ini Allah menggugurkan dosa-dosa kalian, melipat gandakan pahala kalian, dan juga mengangkat derajat kalian sampai ke sisi Allah. Maka apa jawab sahabat? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Ibadah apa itu yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita ini Bapak Ibu? Melipat gandakan pahala dan juga mengangkat derajat kita sampai ke sisi Allah.
Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbagul wudu'u 'indal makarih, selalulah jaga daripada wudu'mu. Wa kasratul khutta ilal masajid, perbanyaklah langkahmu untuk mendatangi masjid. Wa intizarus salati ba'da salah, sering-seringlah berdiam diri di masjid kata Nabi sembari menunggu masuknya waktu salat. Kita duduk seperti ini saja ini Bapak Ibu, Allah sudah menggugurkan dosa kita, melipat gandakan pahala kita. Dan itu adalah rahasia Allah, tidak memperlihatkan seberapa banyak dosa yang Allah gugurkan, seberapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita lantaran duduk di dalam sebuah majlis. Tapi kita yakin dan percaya di akhir daripada kehidupan kita nantinya Bapak Ibu, sekecil apapun ibadah yang telah kita tunaikan, Allah akan memperlihatkan ganjaran pahalanya. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun maksiat yang telah kita lakukan yang belum Allah hilangkan dan Allah hapuskan, kelak nanti di akhir kehidupan kita akan Allah perlihatkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sebagaimana biasa mengkaji salah satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita bisa mengambil iktibar, terlebih-lebih dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita. Hadis ini diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Abdullah ibnul Mas'ud. Abdullah ibnul Mas'ud, ataupun ada sahabat yang berbeda dengan riwayat juga yang berbeda, namanya Ibnu Abbas. Abdullah ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas memang dua orang yang berbeda. Kalau Ibnu Abbas ini termasuk ruang lingkup kategori sahabat yang disebutkan dengan as-sabiqunal awwalun, sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Ibnu Abbas menyampaikan, karena beliau langsung mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin amalus salih fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam, kata Nabi. Tidak ada waktu dan tidak ada hari-hari yang mana diantaranya melakukan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah melainkan daripada awal bulan Zulhijjah. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah ini, Pak. Sebentar lagi akan berakhir bulan Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah. Maka sudah diwanti-wanti betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika hendak memasuki daripada bulan Zulhijjah, wahai sahabatku, tidak ada hari-hari yang mana di dalamnya engkau melakukan ibadah amal soleh yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan ibadah ataupun amal soleh itu engkau tunaikan di awal daripada bulan ini. Nah, amal soleh itu cakupan maknanya umum, Pak. Amal itu perbuatan. Ada amal soleh, ada amal maksiat. Ada perbuatan soleh, ada perbuatan maksiat. Jangan kita berpaham seluruh daripada amal itu lebih cenderung kepada yang baik, tidak. Nah, amal soleh baru perbuatan yang baik. Soleh itu baik. Nah, ketika kita melakukan amal soleh, memiliki potensi kebaikan ataupun potensi pahala yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jika seseorang melakukan daripada perbuatan kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya sebiji sawi sekalipun, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan pula kepada mereka. Tidak ada yang terlewat ini, Bapak Ibu. Tidak ada. Itu keadilan yang seadil-adilnya itu nanti di hari kiamat.
Kalau di Indonesia ataupun di dunia itu kan masih ada ya, memperjualbelikan daripada keadilan itu, dikarenakan uang, dikarenakan kedudukan, dikarenakan jabatan. Yang salah pun dipertahankan. Tapi ingat, ini nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban di hari kiamat. Maka kalau kita hendak memutuskan sesuatu, kita punya kebijakan dan wewenang di situ. Ingat Pak, kira-kira yang aku lakukan itu sesuatu yang baik atau kebalikan daripada itu. Usia kita 60 tahun tidak akan lama itu. Tidak akan lama, 70 tahun tidak akan lama. Akan berakhir sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kelanjutan daripada hadis ini, yakni ayyamul usri, yaitu 10 hari pertama di awal daripada bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu masa ataupun waktu yang paling dicintai oleh Allah ketika kita berbuat baik di dalamnya. Umum Pak, sama ada ia solat sunnah, sama ada ia sedekah, sama ada ia puasa, sama ada ia berkurban, sama ada ia berhaji dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekelompok sahabat qalu, mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Walaupun ibadah itu dilakukan berbentuk jihad di jalan Allah, tapi tidak di awal daripada bulan Zulhijjah, apakah Allah masih lebih mencintai ibadah-ibadah yang kita tunaikan di awal daripada bulan Zulhijjah? Ini bandingannya jihad Pak, jihad di jalan Allah. Maka apa kata Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Walaupun itu berbentuk jihad di jalan Allah, masih lebih dicintai oleh Allah ibadah-ibadah yang kita tunaikan di awal daripada bulan Zulhijjah. Illa, kecuali kata Nabi, rajulun kharada bi nafsihi wa malihi, seseorang yang mengeluarkan hartanya dan juga dirinya untuk berangkat berjihad di jalan Allah, summa lam yarji'u min dzalika bi syai', kecuali tidak ada lagi yang kembali kepada keluarganya. Dia berjihad dengan harta dan dirinya Pak, tapi tidak ada yang kembali kepada keluarganya. Perhatikan, orang ini sudah mati syahid di jalan Allah, kecuali orang yang mati syahid di jalan Allah. Nah, orang yang mati syahid di jalan Allah itu, ini luar biasa, balasannya adalah surga. Karena kalau kita lihat di hadis yang berbeda disampaikan oleh Rasulullah, amal yang paling mulia, inna afdalul amali indallahi ta'ala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Tapi jangan kita keliru di dalam memahami kategori jihad di jalan Allah itu seperti apa sebenarnya. Terkadang ada orang yang kena doktrin bahwasanya jihad di jalan Allah itu adalah melawan daripada pemerintah ataupun pihak yang berwajib untuk mencelakakan daripada dirinya. Ini kalau kita lihat di dalam sejarah ataupun kejadian yang terjadi di Indonesia 2 tahun yang lalu, ini ada seseorang yang mungkin kena doktrin dia, yang mana beliau itu membawa peledak mendatangi daripada markas daripada kepolisian dan lain sebagainya, membunuh dirinya dan lain sebagainya. Ini bukan jihad di jalan Allah ini Pak. Ini bukan mati syahid ini kalau seperti itu. Itu mati konyol Pak. Karena tidak sesuai dengan definisi apa yang dinamakan dengan jihad di jalan Allah. Kalau jihad di jalan Allah itu seperti halnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, itu jihad di jalan Allah. Karena mengusik mereka dari kenyamanan mereka di dalam rumahnya, di dalam rumah ibadahnya dan lain sebagainya. Berarti tandingan daripada ibadah yang kita tunaikan di awal daripada bulan Zulhijjah itu adalah jihad, kecuali seseorang yang sudah gugur di jalan Allah. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa saja ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang disunnahkan kita tunaikan di dalam daripada bulan Zulhijjah?
Yang pertama adalah ibadah puasa. Nah, ibadah puasa ini masih terjadi polemik ini, masih terjadi perdebatan panjang di kalangan daripada masyarakat tentang puasa. Apakah puasanya di dalam bulan Zulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 9, atau hanya puasa Arafahnya doang, atau hanya diambil puasa Senin Kamis ditambah dengan Arafah. Nah, kalau kita lihat dasar ibadah itu harus didasari dengan dalil, Pak. Kalau tidak ada dalilnya, kita beribadah tidak akan memiliki potensi pahala, toh. Berarti harus ada tuntunan kita melakukan sebuah ibadah. Maka kalau kita lihat tuntunan kita melakukan ibadah puasa di dalam bulan Zulhijjah, yang pertama diceritakan oleh salah seorang istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Sesungguhnya Rasulullah itu berpuasa 9 hari setiap kali memasuki awal daripada bulan Zulhijjah. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai tanggal 9, tidak sampai tanggal 10, Pak. Karena tanggal 10 itu kan Idul Adha, itu haram berpuasa penuh. Tapi disunnahkan berpuasa sampai selesai salat Idul Adha. Itu sesuatu yang disunnahkan. Nah, kalau kita lihat redaksi yang berbeda, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim ini. Aku tidak pernah melihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'ata ayyamin min Dzulhijjah qattun. Qattun itu maknanya sama sekali. Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa 9 hari penuh ketika memasuki daripada bulan Zulhijjah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Padahal kalau kita lihat redaksi yang berbeda, Nabi melakukan itu. Mungkin ini penjelasan di kalangan para ulama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertandang di rumah daripada Aisyah, maka ketika itu Nabi tidak berpuasa. Tapi ketika bertandang ke istri yang lain, Rasulullah berpuasa. Maka di dalam dua hadis ini terjadi dua faham. Ada yang mengatakan tidak ada tuntunan berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 penuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9 hari. Berdasarkan daripada hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau kita lihat hadis yang berbeda, ini juga hadis sahih ini. Rasulullah itu selalu berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Berarti ini tergantung kepada kita, Pak. Kalau kita mampu berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9, monggo silahkan. Kalau tidak mampu, ambil hari Senin Kamisnya ditambah dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu tanggal berapa ini? Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Berarti 3 hari. Senin, Kamis ditambah dengan puasa Arafah. Tidak sanggup juga kita berpuasa Senin, Kamis tambah dengan puasa Arafah, minimal 1 hari, Pak. Minimal 1 hari. Apa itu yang 1 hari ini? Minimal kita berpuasa Arafah bertepatan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kalau ternyata, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ternyata ada selisih hari antara penetapan tanggal 1 Zulhijjah di Mekah dengan 1 Zulhijjah di Indonesia, ya otomatis kita mengikuti di Indonesia tanggal 9-nya itu hari apa, walaupun 9 Zulhijjah itu di Indonesia bertepatan dengan tanggal 10 bulan Zulhijjah di Saudi Arabia, lanjutkan puasanya. Karena kita sudah ya berkomitmen mengikuti daripada isbat di Indonesia. Tidak ada masalah, Pak. Bukan berarti kok orang sudah wukuf di Arafah di sana kita belum berpuasa Arafah. Ini bagi orang yang mau mengikuti di sana silakan. Mau yang mengikuti di Indonesia silakan. Kalau seandainya berbeda harinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, berkaitan daripada puasa Arafah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanatil lati qablaha wa sanatil lati ba'daha.
orang yang berpuasa pada hari Arafah, orang yang berpuasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, kata Rasulullah, maka Allah gugurkan dosa-dosanya sanatin, 2 tahun, Pak. Bukan 2 hari, bukan 2 pekan, bukan 2 bulan. Allah gugurkan dan Allah hapuskan dosa kita selama 2 tahun. Padahal kita hanya berpuasa 1 hari doang, itu puasa Arafah. Mana yang 2 tahun itu? Sanatun qabalaha, 1 tahun yang sudah berlalu, wa sanatun ba'daha, dan 1 tahun yang akan datang. Tapi ingat, dosa yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Seperti halnya meninggalkan sholat, itu dosa besar. Jangan pula kita berfaham, oh berarti dosa kita Allah gugurkan 2 tahun ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Tak payah pula kita sholat itu, ternyata Allah sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Ini pemahaman yang keliru ini, ya. Kalau ada orang yang berpaham seperti itu, keliru betul. Yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah kategori dosa-dosa kecil itu. 2 tahun Allah gugurkan dosa kita, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Niatnya apa daripada puasa Arafah? Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah, boleh bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya, nawaitu sauma yaumal Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa hari Arafah, sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, ya sudah, nawaitu sauma sahri Zulhijjah sunnatan lillahi ta'ala. Berpuasa di awal daripada bulan Zulhijjah sunnah karena Allah Ta'ala. Ini perkara masalah puasa. Jelas ya, mau tanggal 1 sampai tanggal 9 silahkan. Mau diambil Senin Kamisnya kemudian ditambah dengan puasa Arafah juga tidak ada masalah. Kalaupun tidak, minimal 1 hari lah Pak kita berpuasa. Puasa apa itu? Puasa Arafah. Jangan pula 1 hari juga lewat. Jangankan puasa Arafah Pak Ustadz, kata seorang ibu, puasa Ramadan saja tinggal puasa dia. Ini masalah betul ini kalau ada orang seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perkara masalah puasa. Yang kedua, ini perkara masalah ibadah haji. Ibadah haji ini termasuk bagian daripada rukun Islam. Wajib itu, tapi tidak dibebankan kewajiban itu kepada seluruh daripada umat Islam. Tidak dibebankan kewajiban itu. Ini khusus ibadah haji ini, maka apa kata Rasulullah? Manistata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu saja, yang memiliki kecukupan harta, kemampuan fisik dan lain sebagainya, maka dibebankan kewajiban kepada mereka untuk menunaikan ibadah haji. Orang yang mampu, dia punya harta, sehat, setiap malam ngopi dia, tapi tidak pernah dia daftar haji. Ketika ini orang meninggal dunia, dapat dosa besar dia Pak. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan daripada kewajibannya berbentuk daripada ibadah haji. Nah, kalau kita belum ada kemampuan dari segi finansial, jangan dipaksakan diri itu. Tidak boleh memaksakan diri Pak. Waduh, nanti tidak sempurna Islamku karena tidak menunaikan ibadah haji, kata dia. Sehingga digadaikan rumahnya, digadaikan sawahnya, digadaikan kebunnya, dapat uang 100 juta, berangkat haji. Pulang-pulang bingung nak tinggal di mana. Rumah tak ada, kebun sudah dijual, tanah penuh dengan hutang tuh. Maka hal yang seperti ini jangan dipaksakan diri untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang belum ada kesanggupan dari segi finansial, tapi tetap memohon doalah kepada Allah. Nah, keistimewaan kita di Masjid Al-Uswa ini Bapak Ibu, setiap kali sholat imam kita selalu mendoakan itu. Ya Allah, mudahkanlah rezeki kami untuk menziarahi daripada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu doa ini luar biasa. Maka jangan anggap remeh terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Tidak ada. Kalau kita lihat Imam Al-Bukhari di masa kecilnya, dia buta, selalu dibuli oleh kawan-kawannya. Maka selalu maknya berdoa setiap kali sholat, berdoa setiap kali sholat, berdoa.
ternyata doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah. Hilang sudah penyakit daripada Imam Al-Bukhari, dapat melihat dia menjadi ulama besar. Maka jangan anggap remeh doa tuh. Kalau memang sudah rezekinya berangkat itu. Kalau sudah panggilannya berangkat itu. Panggilan siapa? Jangan sampai malaikat Israel mendahului itu. Panggilan Allah itu kan dua, panggilan untuk datang ke sana, panggilan untuk di kuburan itu. Sekarang panggilan yang mana dulu tuh? Nah, ini yang perlu kita pahami, kekuatan ikhtiar kita, kekuatan usaha dan doa kita. Ada cerita, ini fakta terjadi, Pak. Dari segi finansial tidak sanggup dia, hanya jualan saja. Cukup untuk menafkahi keluarganya. Ternyata qadarullah, datang orang muhsinin, orang dermawan, menanyakan kepada orang ini, Pak, Bapak belum haji ya? Belum, Pak. Mau berangkat haji? Ya mau. Diminta KTP-nya, diminta kakaknya, beres sudah, haji besok berangkat. Nah, berangkat sudah tuh. Ini belum ada antrian pada sekarang tuh. Beberapa tahun yang lalu terjadi seperti itu. Berarti ini kan keajaiban daripada doa kita, doa orang tua kita dan lain sebagainya. Walaupun tidak mampu dari segi finansial, Bapak Ibu, tetap kita berdoa. Kalau kita sudah daftar, qadarullah belum sampai berangkat kita, wafat ini orang, berarti pahala haji itu sudah Allah sampaikan kepada dia. Jangan kita beranggapan, Bapak Ibu, orang yang tinggal di Mekah itu sudah menunaikan ibadah haji. Belum tentu. Beberapa tahun yang lalu kita bertemu dengan seorang sawak, supir, Pak. Kita tanya, udah berapa tahun di sini, Pak? Kurang lebih 23 tahun kata dia, kalau tidak salah. 23 tahun dia hidup di Mekah. Sudah pernah haji, Pak? Belum katanya. Tinggal di Mekah tapi tidak pernah menunaikan ibadah haji. Terus apa tujuan dia ketika musim haji? Mencari pitih, mencari uang. Berarti tidak ada gerakan hatinya untuk menunaikan ibadah. Orang Indonesia 20 tahun pun ditunggu untuk berangkat itu, Pak. Orang sana luar biasa. Maka jangan kita anggap di negara-negara Arab itu semuanya baik. Rasulullah dilahirkan di sana, tapi ingat, Abu Jahal juga ada di sana. Abu Lahab juga ada. Nabi Musa itu ada di Mesir, tapi ingat, Fir'aun juga kewarganegaraan Mesir ketika itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ibadah haji ini ikhtiarkan, doakan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Tidak sampai haji umroh jadilah, Pak. Asal jangan engkau lakukan dua ibadah ini, haji ataupun umroh, dilakukan dengan cara berhutang. Jangan. Tidak ada anjuran kita berhutang untuk berangkat umroh, untuk berangkat haji. Kalau tidak mampu, tidak sanggup, belum ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Kan itu dijelas kata Rasulullah, man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu dan sanggup saja untuk berangkat ke sana. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah puasa yang hendak kita tunaikan. Ada namanya ibadah haji. Saudara-saudara kita Bapak Ibu sekarang kan sudah ada di sana. Kalau Tanjung Pinang kloternya sudah sampai di sana. Doakan mereka Bapak Ibu, doakan mereka agar diberikan kekuatan, keselamatan. Jangan doakan keburukan, karena tidak suka melihat dia berangkat haji. Akhirnya kita doakan keburukan. Ya Allah, jangan berikan keselamatan kepada dia, kalau bisa mati di sana. Ini doa yang buruk ini, Pak. Doa yang baik ataupun doa yang buruk itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, ada malaikat yang dikhususkan oleh Allah, itu tugasnya hanya mengaminkan daripada doa kita. Ya Allah, selamatkan si fulan, kata kita ini. Maka apa kata malaikat? Engkau juga akan selamat. Ya Allah, miskinkan si fulan, apa kata malaikat? Engkau yang miskin ibu, katanya. Kira-kira doa siapa yang dikabulkan Allah, malaikat atau kita? Maka doalah yang baik-baik. Yang lebih utama untuk kita lakukan terhadap tetangga saudara kita yang berangkat haji, bukan menitip oleh-oleh itu. Ini situ nak berangkat, situ pula nak nitip oleh-oleh, nitip panci warna emas lah, ceret warna emas lah, dan lain sebagainya. Banyak jualannya di Batam. Banyak jualannya itu. Titipkan doa dan doakan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan saudaraku ini diberikan haji yang mabrur, selamat dia. Maka apa kata Allah?
Apa kata malaikat dan diaminkan oleh malaikat, mudah-mudahan engkau juga akan menyusul daripada perjalanan saudaramu. Nah ini yang harus kita lakukan terkait masalah ibadah haji. Yang ketiga, ini yang sudah pernah kita bahas ya, berkaitan daripada ibadah kurban, ibadah nahar, ibadah udhiyah. Itu sama, menyembelih daripada sapi, menyembelih daripada kambing. Kalau onta jarang di Indonesia, adanya mungkin di kebun binatang banyak, tapi jangan sembelih itu, marah yang jaga tuh. Mahal itu didatangkan dari Timur Tengah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita singgung sedikit masalah udhiyah. Ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ini kurban syariat siapa ini ya Rasulullah?" Maka apa kata Nabi? Ini adalah syariat daripada abakum Ibrahim alaihi salam, syariat daripada ayah kalian Ibrahim alaihi salam. Berarti awal mulanya adanya pensyariatan daripada kurban itu di masa Ibrahim alaihissalam. Ini sering diceritakan guru-guru kita. Ketika menyembelih daripada anaknya dirubah oleh Allah menjadi seekor kibas dan lain sebagainya. Ditanya lagi oleh sahabat ini, "Ya Rasulullah, memang itu syariat daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika kami melakukan daripada ibadah itu, apa yang kami peroleh ya Rasulullah?" Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap bulu-bulu yang ada di dalam tubuh kambing itu, bulu yang ada di dalam tubuh sapi itu ataupun onta itu, seperti itulah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kalian bagi orang yang berkurban. Maka tidak ada kebaikan yang lebih utama di sisi Allah kecuali kebaikan orang yang menumpahkan darah daripada hewan kurbannya ketika selesai sholat Idul Adha. Jangan pula kita tergesa-gesa nak motong itu hewan kurban, dipotong pula tanggal 9 Zulhijjah. Tidak jadi kurban kawan itu, Pak. Ini termasuk kategori sedekah itu. Berarti waktu mulanya ketika sudah selesai sholat Idul Adha sampai ayam at-tashri', hari-hari tashri'. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini berkaitan lagi ini, berkaitan daripada pembagian. Ini sering salah memahami dalam pembagian itu. Seandainya kata para ulama kita, ada seseorang yang berkurban satu ekor kambing, dia potong sendiri itu kambing, dia kupas kulitnya sendiri, dia potong-potong dagingnya sendiri, kemudian dia masak sendiri, dibagikan kepada keluarganya, dia sudah dapat pahala kurban, tapi belum dapat pahala sedekah daripada kurbannya, tidak membagi daging daripada hewan kurban itu. Nah ini sudah pernah kita sampaikan, pembagian daripada dagingnya itu adalah sulus, sepertiga untuknya, sepertiga untuk keluarga tetangga-tetangga ataupun masyarakatnya, sepertiga untuk fakir miskin. Ini lebih diprioritaskan, Pak. Fakir miskin itu yang lebih diprioritaskan. Jangan sampai ada di antara mereka yang tidak dapat itu daging. Terkadang kan kalau kita itu sudah terbiasa, dan ada saudara kita mungkin dia berharap sekali setahunlah baru bisa makan sapi itu. Maka yang lebih diprioritaskan untuk dapat daging itu adalah jajaran saudara-saudara kita yang belum Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk berkurban. Terus bagaimana halnya berkaitan daripada hari H ketika penyembelihan daripada kurban? Panitianya kan banyak, masyarakatnya ini banyak, Pak, yang nak ngelola itu, mengupas kulitnya dan lain sebagainya. Mereka datang dari rumah masing-masing, itu belum pada sarapan sebagian ya, belum pada sarapan. Jangan pula motivasi kita datang dari rumah bawa pisau tajam, nyampe ke daging sapi itu dipotong bawa balik. Nah itu daging yang haram itu, ya belum dapat izin daripada yang punya. Nah solusinya seperti apa? Solusinya ketika ada daging kurban ataupun mungkin hewan itu kategorinya akikah, biasanya kan ada yang menyesuaikan, yang mempaskan waktu berkurban itu juga berakikah. Ternyata ada 2 ekor kambing akikah ini. Nah akikah itu tidak disyariatkan untuk membagi dagingnya.
Akikah itu lebih cenderung syariat itu adalah untuk membagi daging daripada akikahnya apabila sudah dimasak. Beda halnya dengan kurban. Kalau akikah itu lebih baik sudah dimasak. Masak di situ banyak orang makan sama. Nah, ini salah satu solusinya. Yang paling terpenting adalah jangan hanya panitia doang yang boleh makan. Nah, ini nggak tahu apakah pernah terjadi atau tidak ini. Oh, ini bapak ini nggak panitia, ini mohon maaf pak, ini khusus untuk panitia doang kata dia. Kasihan betul lah bapak itu. Nggak jadi makan kambing dia. Berarti kalau ada yang akikah itu yang kita masak sama-sama, pesta sama-sama. Ya, kalau seandainya tidak ada akikah, apa yang nak kita masak? Apakah boleh kita ambil dagingnya, kita ambil tulangnya, kita ambil kulitnya? Boleh kita ambil pak. Dengan ketentuan dan ketetapan sudah ada ridha, sudah ada izin, sudah ada restu daripada orang yang berkurban. Kalau mereka berkurban, orang peserta kurban ini membolehkan itu silakan pak. Nah, makan nikmatin itu halal pak. Asal jangan separuh yang kita masak, separuh lagi sisa. Ya untuk sekedar tambahan makanan. Tapi kalau seandainya peserta kurban ini tidak ridho mereka untuk diambil daging tulangnya dimasak, berarti itu tidak boleh kita masak. Karena yang punya hak di situ adalah peserta kurban. Terus kan kasihan ini panitianya belum makan. Bagaimana solusinya? Ya sudah, boleh kita ambil yang sudah kita pernah jelaskan itu. Ambil pembiayaan operasional itu, belikan nasi. Belikan nasi bungkus untuk makan sama. Tapi siapa yang hadir di situ silahkan nikmatin itu. Jangan diambil infak masjid untuk pembeli nasi bungkus khusus panitia. Ini keliru pak. Infak masjid itu sasarannya adalah umat, sasarannya adalah masyarakat. Sedangkan kurban itu adalah ibadah personal. Ibadah sendiri-sendiri itu kurban. Jangan pula diambil infak masjid itu untuk memuluskan ibadah dia sendiri. Padahal infak masjid itu punya umat itu. Tak boleh pak. Tak boleh. Ah, santai saja kata penyanti, kalau kurang duitnya kita ambil dari infak masjid, nah kita belikan nasi. Itu kan untuk memuluskan daripada orang yang berkurban. Tidak boleh. Nah, karena infak masjid itu sasarannya bukan untuk itu, tapi sasarannya adalah untuk kemaslahatan seluruh daripada jamaah ataupun umat. Padahal kalau kita lihat, ya kurban itu kan otomatis hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kelapangan daripada rezeki itu. Nah, boleh solusinya adalah ambil biaya operasional yang sudah ditetapkan tadi, ya belikan nasi uduk. Terkadang kan ada panitia itu yang mungkin langsung ngomong dia, ini setiap hari saya sudah sarapan nasi uduk kata dia, sesekali kaki kambing lah kata dia, sesekali kaki sapi lah, itu pula permasalahannya. Nah, cari peserta kurban yang sepakat untuk bisa ataupun boleh dimasak daripada tulangnya itu silakan. Yang jelas sudah ada izin daripada orang-orang yang berkurban. Ya seperti itu. Ini yang perlu kita pahami. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kategori ibadah-ibadah ya yang bisa kita lakukan dan kita amalkan nantinya ketika sudah berada di penghujung daripada bulan Zulqa'dah. Azamkan dalam hati ya, untuk tahun besok mudah-mudahan kita secara keseluruhan bisa untuk berkurban. Ini terkadang setiap tahun hewan ataupun sapinya itu berkurang. Tahun ini 5 ekor kok jadi 4 ekor ya, seperti itu. Karena kesadaran daripada saudara-saudara kita untuk berkurban itu semakin berkurang. Bukan mereka tidak sanggup Pak, bukan mereka tidak mampu. Maka salah satu hikmah kenapa surat yang paling terpendek di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Biar kita mudah untuk mengulang-ulang daripada surat itu, sehingga kita paham dan juga mengamalkan apa seruan daripada ayat Al-Quran yang kita baca. Itu salah satu hikmahnya Pak. Ini selalu kita baca kalau nak sholat sendiri. Biasanya kalau bapak-bapak nak sholat sendiri, dia mencari surat yang paling pendek ibu. Kalau tidak kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq. Kalau tidak inna a'taina.
Tapi ketika ditanya sudah pernah berkurban Pak? Belum, kata dia. Tapi setiap malam ngopi kawan ini. Biayanya 20.000 satu malam, tapi berkurban tak kunjung ada namanya. Ini bahaya betul Pak. Ya, ini bahaya. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita untuk bisa berkurban. Wabil khusus bisa menziarahi daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya untuk menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini masih ada waktu kita biasa yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi. Mungkin ada hal yang perlu kita tanyakan, kita diskusikan, ada yang kurang pas dan lain sebagainya, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Silakan. Silakan ibu-ibu, ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada ya kita tutup lah ya. Nah, kalau tidak ada, ini masih ada waktu kita ini, kurang lebih 8 menit lagi. Baik, kalau tidak ada ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Pak. Assalamualaikum. Ustaz, satu saja yang saya mau tanyakan. Saya pernah dengar tentang berkurban dengan satu kurban, misalkan berkambing gitu, tapi atas nama keluarga. Lalu berkurban dengan satu kurban kambing, tapi dengan nama pribadi, artinya diri sendiri. Itu sebenarnya yang mana yang dalilnya pas? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini perkara masalah kurban. Pernah diceritakan di dalam sebuah riwayat sahih, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah dalam tahun itu Nabi memotong 2 ekor kibas. Kibas itu domba ya. Memotong ataupun berkurban 2 ekor domba pada tahun itu. Ketika Rasulullah memotong sendiri daripada domba yang pertama, maka apa kata Rasulullah? Ini adalah kurbanku dan juga atas nama keluargaku. Ini adalah kurbanku dan juga kurban daripada keluargaku. Kemudian dipotong lagi domba yang kedua, maka apa kata Rasulullah? Ini adalah kurban daripada umatku. Dari sinilah sebahagian ulama berpandangan boleh berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Karena umat Nabi itu banyak, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia, tapi Nabi sudah mengatasnamakan daripada umatnya. Nah, domba yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memotong daripada itu kibas, mengatasnamakan daripada keluarga. Bukan berarti nama keluarganya sepenuhnya ditulis di situ. Ini keluarganya 7 orang, tapi berkurban cuma 1 ekor kambing. Mohon maaf ya, kata dia ke panitia, tulis saja semua nama kami. Cuma 1 ekor kambing ditulis namanya 1 keluarga. Itu memenuhi papan tulis kita itu namanya. Berarti cukup atas nama keluarganya siapa yang 1 orang itu. Siapa yang 1 orang ini adalah kepala keluarga. Itu yang lebih baik, atas nama kepala keluarga. Kalau suaminya sudah atas nama suaminya, ridhokanlah itu ibu. Kalaupun suami ibu yang berkurban, pahala kurbannya juga ibu peroleh itu. Anak-anaknya juga dapat pahala daripada kurbannya, karena atas nama kepala keluarga. Jangan kita sebutkan ketika hendak memotong itu disebutkan nama keluarganya semua. Iya, kalau keluarga kecil 2 orang. Kalau keluarga besar
Berapa bersaudara Pak? 17 orang kata dia. Disebut nama 17 orang. Kasihan kambingnya sudah hendak dipotong, kok nggak jadi-jadi itu. Harus disebutkan namanya 17. Nah, cukup satu orang saja yang mewakili. Dan orang inilah yang berlaku dalam pandangan kebanyakan di kalangan para ulama, larangan-larangan yang sudah pernah kita jelaskan tadi. Yang sudah pernah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Salah satunya adalah tidak boleh memotong kuku ketika sudah memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Ini hanya berlaku kepada atas nama. Siapa atas namanya keluarga itu? Bukan seluruh keluarganya berlaku daripada larangan itu. Ini pandangan daripada jumhur. Berarti lebih baik atas nama. Ya, bukan seluruh daripada keluarganya disebutkan satu persatu. Seperti itu, Pak. Taib, wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tidak ada, baik kita tutup saja. Kalau memang tidak ada yang perlu kita diskusikan, kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.